rekor waktu itu satu hari ada 9 wedding gitu. Misalnya kita lagi sebelahan, kita ngintip-ngintip aja. Oh gitu. Oh dia triknya gini ya? Okay. Iya, oh F-nya dia pakai 56 ya. Oh iya. Speednya 60 ya. Oh iya. Nah, sekarang eranya berarti saya harus motret, saya harus bisa ngedit juga kan gitu ya. Iya. Ya, gue udah bersama bintang tamu gue dan ternyata guru gue. Ternyata akhirnya gue dapet juga nih tersangkanya yang menjerumuskan gue ke fotografi. Jadi gue sekarang mau minta pertanggungjawabannya karena ternyata fotografi di perkoronaan ini luar biasa ya om gocekannya. Luar biasa. Jadi reschedule, cancel, request. Schedule. Jadi Om Didi ini alias Didi Satriadi, dan dikenal juga Didi Kontiki Fotografi. Karena dulu nama bikin studio band ya, studio band namanya Kontiki juga. Akhirnya ketularan ke vendor bawa-bawa Kontiki. Lama di Bandung, sampai sekarang juga di Bandung, cuman ngacak-ngacak pasar Jakarta juga. Menarik untuk ditanya. Oke. Orang kampung ke kota. Udah gitu Om tuh menariknya karena kalau ngomongin portofolio wedding udah jangan ditanya lah. Kayaknya zaman gue main gundu, Om Didi ini udah ngalamin pernah sehari 9 wedding ya Om katanya. Iya, rekor waktu itu satu hari ada 9 wedding ya. Jadi Om Didi dari satu manten ke manten lain itu pakai motor gitu loh, ngejar-ngejar. Oh pindah-pindah. Itu ya, bagi pindah-pindah. waktu akad sama resepsinya gimana? Yang penting asal hadir aja gitu. Oh ada Om Didinya. Iya. Gitu. Sisanya tim lanjut. Tapi biasanya waktu itu karena waktu itu masih zamannya medium format ya. Nah jadi Om Didi kemana-mana itu bawa medium format 120. Waktu itu pakai RB67 ya. Wow, Mia. Iya, RB67. Ya ngambil foto-foto yang spesialnya. Itu foto-foto keluarga inti di pelaminan gitu. Foto yang buat dicetak-cetak lah ya bahasanya. Iya, yang mau dibikin kanvas, mau bener. Ya, waktu gede gitu. Foto gede. Itu portofolio di wedding. Kalau portofolio selain wedding, Om Didi juga ngerjain interior fotografi. Beberapa kliennya ada apa aja Om? Pernah jadi kontributornya di Dewi Magazine. Oke. Living. Oke. InDesign ya. Terus sama The Well. Tapi nggak tahu tuh majalahnya masih ada atau enggak tuh ya sekarang. Kalau dari segi fotonya sendiri nih Om, kan karena Gema belajar dari Om ya. Gema juga belajar kalau dari Om tuh Gema nyebutnya kontemporer fotografi dan alhamdulillah ke bawah sampai sekarang gitu loh. Jadi kayak kita tuh suka motret yang semuanya serba disiplin gitu. Lighting disiplin, pose, kesempurnaan itu kan kontemporer. Ya detail juga kan. Ya maksudnya ya detail melihat klien kita. Iya akhirnya kita jadi perfeksionis ya Om ya waktu di lokasi ya. Acak-acakan ya, misalnya lokasi kita misalnya nih ada tong sampah kah atau ada ember atau ada plastik, itu kan harus kita bersihin tuh. Bener. Di wedding itulah ketemu dengan orang-orang yang misalnya dia seorang chef atau dia seorang desain interior. Atau dia pejabat sebuah kantor lah. Nah di situ kita ketemunya gitu. Jadi kesempatan itu ada di sana, ketemunya itu di situ. Oh gitu. Justru si wedding ngebuka pintu itu ya? Iya, wedding itu Mas Didi bisa ngerjain apa selain wedding? Ya apa aja yang mengenai fotografi gitu loh. Tapi kan kita harus ngukur diri juga ya. Kalau kita misalnya tidak bisa mengerjakan itu, ya mungkin misalnya seperti kita motret mobil kah gitu ya. Kita kan harus punya lighting yang banyak, studio yang gede, ya, DI yang
bagus kan gitu. Paling gitu. Oke. Berarti kalau dari Om sendiri sebetulnya udah berapa lama? Jujur gue juga belum tahu. Berapa puluh tahun itu belum tahu tepatnya. Kalau motret sih dari 94-an udah motret ya. Udah berkarir profesional tuh? Belum. Okay. Masih hobi-hobi aja kan. Masih hobi-hobi. Nah, kalau untuk ya menjual lah ya. Ya, menjual karya gitu. Ya, menjual karya ya sekitar 99 ya, sekitar 99. Ya, tahun 99. 99 ya, luar biasa. 20 tahun lebih ya, 22 tahun ya. Ya lebih ya. Iya, 22 tahun berarti. 99 ke 2021, 22 tahun ya. Bener kan? Gue masih main gundu, Om udah keliling aja tuh. Enggak, pertanyaannya gini sebetulnya, ketika 22 tahun itu memotret, itu kan bertahannya susah ya Om. Jangankan yang 22 tahun, kadang 2 tahun juga vendor bubar Om. Ya alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih masih bisa berjuang ya. Walaupun ya vendor fotografi sendiri timbul di sana sini menjamur ya nggak gitu, apalagi dengan adanya kamera digital sekarang kan ya benar-benar ya, semua orang bisa motret dengan sekali menekan shutter ya hasil udah bisa kelihatan ya, beda dengan dulu ya kita harus nyuci dulu, harus nyetak dulu, harus kita bikin kontak print dulu ya kan. Berarti cara Om bertahan biar gua nggak tutup vendor gue nih apa sebetulnya? Ketika menanggulangi misalnya lagi sepi deh, itu biasanya kita melakukan apa tuh harusnya? Ya kalau selama ini sih ya khusus waktu pandemi ini ya kita bongkar data aja, bongkar file. Ya di situ ada foto makanan, ada foto interior, ada foto pernikahan, ya kan, ada foto prewedding. Itu aja dimarketingkan lagi ya, dijual lagi gitu. Di situ kita kan bisa bikin hashtagnya lagi kan yang baru. Nah kalau menurut Gema, karena Gema belajar foto sama Om itu 2010-an ya, jadi 11 tahun dan di 11 ya? 11 dulu Gema ikut ke Bandung ya, sekitar 3 bulanan ya, 3 bulan intens gitu, dikasih megang lensa belang-belang tuh gue seneng sampai jadi DP Facebook 70-200 kan. Iya. Wah, kan itu udah andalan banget dulu ya. dulu itu andalan banget 70-200. Dulu nggak punya 70-200 kayaknya bukan fotografer. Iya, langsung jadi gitu DP Facebook kan. Tapi kalau sekarang kan udah senengnya kecil, ya 85 ya 85. Jadi dulu gue ngintilin Om Didi motret pre-wedding, gue intilin motret wedding, gue intilin, gue dikasih kamera yang nggak dipakai juga waktu itu. Gue inget banget Om Didi ngasih 1DS ya. 1D Mark II ya. Mark II. Mark 4 itu kayaknya. Apa lupa ya? Mark II. Mark II ya. Karena Om Didi lagi suka pakai 7D-nya ya. Gak tau kenapa gue dikasih. Gue nggak tahu juga tuh megang kamera itu segede gitu, pakai lensa makin keren aja, makin gede makin keren. Nah dari 11 tahun motret Gema tuh, Gema pun udah ngerasain Om transisinya. Dari zaman gue 5 tahun motret, 7 tahun motret sampai sekarang ke tahun ke-11. Wow, eranya udah makin kayak gini ya, ada beberapa perubahan. Nah, apalagi Om nih udah lintas generasi nih, udah 2 dekade nih. Iya, 2 dekade ya. Ya lebih kan, menuju 3 dekade nantinya. Apa aja Om yang Om rasain nih, wah anjir nih, gak bisa gue ikutin nih, ada gak sih? Ya yang pasti kan anak-anak sekarang kan pasti lebih kreatif ya nggak? Lebih kreatif, ya kan? Dari segi ilmu itu tinggal klik YouTube atau kan itu mereka informasi ilmu pasti lebih banyak dibandingin dulu. Kalau dulu itu kan kita motret ikut-ikut sama teman nggak mau ngasih ilmu, ya kan? Dulu kita gitu harus ya? curi-curi. Iya. Dulu Om Didi misalnya, apalagi dulu belum informasinya belum jelas ya. Misalnya kamera analog itu kan
kita hanya bisa tahu ring diaframanya di mana, speednya di mana, ya kan, flashnya ngarah kemana, ya kan. Nah itu aja yang paling, misalnya kita lagi sebelahan, kita ngintip-ngintip aja. Oh gitu. Oh dia triknya gini, oke. Iya, oh F-nya dia pakai 56 nih. Oh iya. Speednya 60 ya. Oh iya, iya kan. Oh speednya 60, oh flashnya dibonceng sama dia. Padahal kita juga penyotek nggak tahu hasilnya gimana ya. Iya kan, nggak tahu, iya kan. Nah makanya dari waktu itu selalu ada kayak notebook kecil, ya. Frame pertama gue catet. Oke. F56 speednya sekian, gitu ya kan. Exif-nya lah ya. Iya, data exif-nya, iya kan. Selalu kita pakai itu, gitu. catet gitu. Nah pas udah era sekarang gimana? Ya dulu kan kontak print namanya kan. Kita bikin kontak print itu ya ukuran 8 RP yang si film itu di print di satu kertas gitu ya. Itu kontak print namanya. Tapi kan kontak print itu kan dia ngambil kan rata-rata. Jadi istilahnya tidak over, tidak under. Ya dia bikin rata aja gitu loh. Kita benar-benar ngeliat frame aja ya di situ. Iya, ya itu kontak print. Nah, sekarang eranya berarti saya harus motret, saya harus bisa ngedit juga kan gitu ya. Iya. Nah, iya gimana? kan? Akhirnya belajar Lightroom dong. Lightroom ini jujur baru sekarang kan. Dulu kan Photoshop. Ya, dulu koleksi film, sekarang koleksi preset ya. Koleksi preset. Kontak ke teman-teman, ya termasuk ke Gema juga kan, game punya preset apaan yang bagus ya. Iya. Tapi kan preset itu juga tidak sekali klik langsung jadi kan, kita harus ngatur lagi saturasinya, harus ngatur lagi kontrasnya, iya kan. Ya pasti setiap frame pasti nggak akan sama kan. Tapi artinya Om menyimpulkan pas udah era sekarang ini mempermudah gue apa? Aduh makin susah gue kerja. Dulu waktu zaman film itu 1 minggu kita udah bisa beres 1 album ya. Oh 1 minggu? Iya 1 minggu. Jadi misalnya kita motret Sabtu Minggu kita motret nih, Senin kita nyuci. Nyuci pagi, nyuci itu kan paling sejam 2 jam. Jadilah klise ya kan. Klise itu di hari H itu kita bisa langsung di tempat si studio cucinya itu, studio foto yang cuci cetak itu, kita bisa langsung frame pakai loop. Pakai loop kita bisa milih, ini bisa langsung kita bikin 8R, 5R, 4R. Oh iya kan? Iya. Nah, kita udah bisa situ. Nah, itu pun yang dicetak itu bisa langsung pada saat itu. Nah, sekarang orang yang kurus pengen digendutin, yang gendut pengen dikurusin, iya kan? Yang jerawat mau dihilangin. Yang jerawat mau dihilangin. Kalau dulu itu what you see is what you get gitu loh ya. Mukanya jerawatan. Ya itu kenang-kenangan deh yang iya, difoto badannya harus bahunya besar dan segala macam, itu mereka akan terima gitu loh ya. Dan kita pun kita cuman hanya ngelihat klisenya, wah alhamdulillah nih si klise tebel nih. Ya tebel berarti kan perfect exposure-nya ya enggak, tidak tipis, tidak over, tidak under gitu ya kan. Itu kan tebal kelihatan dari klisenya itu bisa langsung dicetak misalnya 24R kanvas gitu loh ya, tanpa ada koreksi apa-apa. Kita paling cuman info ke si studio itu cuman cetak mateng ya gitu. Oh cetak mateng. Cetak mateng istilahnya ya. Cetak mateng tuh apa tuh? Cetak mateng tuh ya perfect color aja gitu lah. Jadi si skin tone-nya bagus, warna tidak melenceng ya, maksudnya bajunya pengantin itu hijau ya hijau gitu lah. Nggak ada request tertentu lah ya. Tidak ada request tertentu. Nah gitu. Terus era sekarang jadi album berapa lama kalau dari Om? Nah kalau sekarang 1 bulan ya, 1 bulan. Ya 4 kali lipat ya? Iya. Kenapa Om ya? Harusnya mempermudah ya? Ya sekarang kan, sekarang gini, sekali motret kita kalau zaman sekarang kan bisa sampai satu pengantin itu dengan 2 kamera gitu, ya kan? Kita dengan second shutter gitu ya. Mainnya dengan secondnya, ya kan? Itu bisa kadang-kadang bisa
1000 frame, ya nggak? Gila. Bisa Iya. 1000 Bisa frame. lebih ya kadang-kadang Iya, kalau full kadang-kadang day. kan gitu ya. Betul, betul. Gitu. Dan pengantin pun sekarang kok ini frame-nya sedikit gitu. Tapi kadang-kadang gini, jadi yang harus kita pelajari sekarang sih sebenarnya gimana frame tidak banyak, one shot one kill, ya nggak? One shot one kill, maksudnya sekali jepret itu udah perfect gitu. Tinggal kita cari angle-nya yang mana yang bagus nih. Gitu. Nggak usah diperbanyakin lah. Iya, jadi maksudnya jangan satu angle dia ke overrun, satu angle lagi dia terlalu under, satu lagi normal gitu. Maksudnya dengan satu angle itu, dengan satu frame itu hampir sama dengan 10 frame-nya. Tinggal kita pilih view-nya yang mana yang bagus. Belum gitu. lagi kadang-kadang kalau second shutter gitu ya, suka ngeburst dia om. Iya, ya itu. Kalau udah foto keluarga, foto maksud, Ya maksudnya untuk apa juga ya? Dengan tadi orang jaga misal, aman tuh. Iya, maksudnya dengan orang lagi akad atau orang lagi pemberkatan, ya, dengan dia satu sudut, dia langsung drive-nya pakai continuous yang high gitu, Iya, ya, iya. langsung berat ada 10 frame tapi posisinya sama. Iya. Ya, Itu kadang pas ngedit juga memperlambat. Iya, gitu. jadi maksudnya gini, jadi kalau bisa sih apa yang kita ambil itu ya udah benar dari kameranya gitu loh. Jadi jadi maksudnya kalau saya mau ngambil fotonya orangnya kepotong ya udah dari kameranya aja gitu loh. Jadi si bagian editing juga berarti nih mau ngambilnya gini. Fotografernya emang mau ngambilnya frame-nya emang kepotong gitu. I see. Jadi jangan long shoot dibikin close up gitu ya nggak? Nah, jadi dari awalnya ya udah dibiasain gitu loh, udah dibiasain. Jadi maksudnya one shot one kill itu udah kalau bisa sih dipelajari banget karena dengan kita satu kondisi kan kita udah bisa tuh ngelihat ini ambience-nya kira-kira sama. Kalau saya pindah dari sini ke sini, speednya nggak akan berubah lah. Ya, kita tinggal ngambil si momennya aja gitu. Oke, berarti ya exposure-nya udah benar gitu. Terus Om nih kalau Gema lihat gara-gara ada tol Cipularang jadi sering mondar-mandir Jakarta, kenapa Om? Tol Cipularang, nah itu seberapa bermaknanya? Iya. Dari dulu kan gini, jadi Om Didi itu selalu istilahnya jemput bola. Jemput bola. Jadi jemput bolanya gini. Gimana? Kalau misalnya ada klien nih yang nanya misalnya. Iya. Halo, aku bisa nanya price list? Itu misalnya anggaplah jam 9 pagi gitu ya. Jam 9 pagi. Oke. Itu dengan berbagai trik Om Didi usahakan, yuk kita ketemuan pulang kerja yuk Mbak, gitu loh. Padahal dia Jakarta gitu loh. Gokil. Jadi langsung disamperin gitu loh. Dan itu pun ya kerasanya pas setelah ada Cipularang itu ya. Waktu sebelum ada Cipularang itu kan emang Om Didi kan lingkupnya di Bandung ya, Jawa Barat ya istilahnya misalnya kayak di Bandung, Tasik atau misalnya di Garut ya sekitar situ. Sekitar situ. Nah, setelah ada Cipularang itu ya pas klien nanya ya saat itu juga dikejar gas gitu. Bandung Bandung Jakarta gas ya. Atau misalnya nggak usah deh, misalnya teman Gema misalnya Om nih ada teman Gema mau nikah nih kakaknya, mana ya coba deh minta nomor teleponnya ya nggak? Pada saat itu juga dihubungin gitu loh. Nah pada saat itu juga dihubungin, gimana supaya hari itu juga kalau bisa ketemu tuh, gitu ya. Sebelum dia mencari vendor yang lain. Iya, tapi itu juga poin yang gue mau pelajarin Om. Yang Om bilang kalau ada pertanyaan price list atau apa cepet lah kita balas. Iya, cepet dibales gitu. Tadinya kan Gema berpikir ya kita bisa reguler lah, nggak harus mempercepat itu. Ternyata penting banget ya Om ya. Iya, karena gini mikirnya ya kayak kita aja misalnya kita melihat
baju nih. Ya, baju ini tokonya tutup. Pas kita ke sebelahnya ternyata buka. Iya kan? Padahal bajunya sama-sama gitu loh, ya sama-sama. Misalnya anggaplah di harga 100.000, tapi gara-gara ini tutup, ya kan? Ya udah deh, gue daripada balik, mendingan gue ambil yang di toko ini deh, ya kayak gitu. Ya, benar. Ya kayak gitu. Apalagi sekarang berjamurnya itu loh. Kita bisa lihat kadang-kadang paket yang sama, jumlah album yang sama, gitu. Hanya beda beda kemasan mungkin. Ternyata ada yang dapat kliennya karena menang di ini ya, pelayanan ya. Iya, sebenarnya servis itu kayak jasa itu. Kita cepat servisnya itu ya di situ kesempatan kita bisa jadi lebih ini gitu loh. Oke Om, kalau zaman sekarang nih Gema sering banget nih, Gema dan teman-teman Gema ya di era sekarang, kita motret tuh kadang bayarannya bukan uang gitu, bukan juga seikat singkong, tapi exposure Instagram. Nah, pengen tahu kalau zaman dulu tuh ada nggak kayak gini, cuman dalam bentuk lain? Dulu Om Didi pengen misalnya waktu awal karir dulu ya. Kan bergerak di awal di wedding. Nah, dulu itu pengen punya portofolio pre-wedding nih. Tapi kan gue siapa gitu loh, ya kan? Saya belum ada contoh, saya gimana mau harus ngejual, ya nggak? Betul. Om Didi cari info tentang anaknya saudara atau teman atau siapa yang mau nikah atau temennya, ya kan? Om Didi datengin, Om Didi bilang, Mbak atau Mas mau nikahan, perlu foto prewedding nggak? Sini saya fotoin yuk, gitu, gratis, gitu ya kan? Nah, ya dengan tanda kutip orang udah dibilang gratis. Pasti mau dong, pasti mau, ya nggak? Nah, ya udah kita fotoin, ya pasti kan dulu zaman klise itu kan, klise kita kasihin, tapi kan kita udah punya portofolio ya, kita udah punya contoh yang untuk kita jual lagi, gitu, ya. Begitu juga dengan Om Didi pergi misalnya ke studio rias atau salon. Atau tempat makeup pengantin, gitu kan. Sanggar pengantin ya. Nah, Mbak atau Ibu atau Bapak, ini kok studionya nggak ada foto pengantinnya ya? Ya kan? Boleh nggak saya fotoin? Mbak tinggal cari pengantin, tinggal cari modelnya, atau misalnya pengantin beneran yang mau di ini, nanti saya cetakin ukuran misalnya 24 Rp gitu, ya 60 kali 90 gitu ya kan misalnya. Tapi aku titip nomor telepon ya Mbak di bawah, gitu. Bahwa ini foto by, foto by. Ya, sama jadi, kartu nama nggak sih? Ya itu kadang-kadang kita juga dulu bukan kartu nama ya, kayak flyer gitu. Oh flyer, yang ada paket-paketnya ya? Iya, kayak flyer gitu yang dilipet 3 tuh, ya nggak? Ya kan? Di situ ada prewedding 1 roll, prewedding 2 roll, isi prewedding. freon. Iya, iya kan isi freon, sedot WC, badut sulap. Oh ini prewed dapat badut. Iya gitu. Ya gitulah dulu zamannya. Nah di situ kan pas calon-calon pengantin itu datang kan, mereka lihat, ini make upan Mbak ya, iya bagus ya, ini fotonya bagus ya Mbak katanya gitu. Nah mereka bisa lihat kan foto by, ada nomor telepon kita di bawah gitu. Nah disitulah, nah setelah itu ininya si jalan masuknya dulu kan. Setelah kita bikinin contoh itu kan baru kita, Mbak, aku titip flyer ya di sini Mbak, ya kan? Atau Mbak,
yuk kita bikin paket bareng yuk. Oh iya Iya kan? Iya benar. Paket rias kalau dulu kan. Paket rias. Nah, iya kan, paketan dari perias atau paketan dari catering dulu tuh. Oh iya. Pokoknya kita nggak tahu menau aja. Pokoknya pada tanggal sekian kita harus motret gitu. Oh gitu. iya, karena udah kerjanya dari si paketan itu ya. Kerjaannya itu dari perias itu gitu loh. Berarti artinya dari dulu pun udah ada ya tingkah laku pasar seperti ini ya Om ya? Ya itu yang tadi Om Didi bilang kan, keuntungan tidak selalu dengan materi gitu, tidak selalu dengan rupiah. Nah di situ kan istilahnya kita kan udah numpang beken kan. Iya. Ya sama kayak di post di story kalau sekarang kayak gitu, post di story gitu ya kan. Jadi mungkin teman-teman kalau saran dari Om Didi berarti ya tetap harus dicoba kolaborasi seperti itu. Nggak melulu masalah uang kok di kerjaan ini. Siapa tahu dari kerjaan-kerjaan atau kegiatan seperti itu justru ngebukain gerbang ke kerjaan-kerjaan yang besar nantinya gitu. Ya apalagi sekarang kan istilahnya bahan bakunya dari fotografi itu sendiri kan ya selain kamera, lensa dan segala macam ya. Kalau dulu itu kan ada film ya, kita harus beli film, kita harus nyuci. Iya kan? Iya. Kita harus nyuci, kita harus develop itu si cetak ya kan. Nah kalau sekarang kan lu tinggal ngecas baterai kok males. Heran tinggal baterai, tinggal memori kan nggak hilang juga Om. Iya memori terus wifi dari kamera ke handphone kita. Iya. Lu masukin ke laptop komputer kok males gitu ya. Karena gue juga males kadang-kadang. Tapi banyak yang dikurangin sebenarnya, dikurangin pada masa sekarang itu banyak yang dikurangin bahan bakunya tadi kan, tadi banyak dikurangin kayak chemical untuk cuci film, ya kan, itu udah pasti udah nggak ada ya, udah berkurang kan. Nah sampai sekarang apakah Om masih ngelakuin metode kayak gitu kurang lebihnya? Masih. Wow. Jadi ada sama busana atau sama apa kalau sekarang paling sering? Sama salon ya. Pasti. Salon ya? Ya salon makeup gitu. Kan makeup. Ya maksudnya itu sebagai bahan promosi kita juga. Bahan promosi betul. Juga gitu. Terus itu tuh kayak nggak ada batas waktunya ya Om, enaknya ya. Dia udah kenal kita, jadi dia bisa mereferensikan kita. Kalau iklan Instagram lu cuman bayar ya udah seminggu doang lu dipromosin, habis itu Instagram nggak kenal lu lagi. Tapi kalau yang kayak gini-gini akan jadi life partner menurut gue. Jadi apa ya, keterikatan kerjasamanya itu kayaknya lebih. Iya. Karena saya harus menghasilkan foto yang bagus dan si perias yang dikasih fasilitas gratis itu mereka juga total juga pasti. Iya, mumpung gratis nih, gua siapin aja model 10 deh. Ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya total ya. Iya. Tapi di balik itu kan kita juga punya portofolio. Harusnya tadi 1 pengantin, ini jadi 10 pengantin kan? Iya, jadi kan? Iya, win lagi ya, tambah win lagi, betul. Di lain pihak kan orang nggak tahu kan bahwa ini proyeknya gratisan nih. Iya, itu yang paling penting ya. Iya, orang kan nggak tahu. Mas Didi kemarin ini udah, misalnya anggaplah kita ngeposting 10 pengantin gitu. Iya, dengan 10 model tadi. Orang udah nganggep kan, wih gila, orderannya 1 minggu ini ada 10 pengantin nih. Iya, padahal collab gitu ya. Padahal collab kan. Gitu. Untuk kerjaan selama Om memotret 22 tahun, yang paling memorable atau yang paling inget tuh ada apa kerjaan? Yang benar-benar keinget banget itu ada foto perkawinan, foto perkawinan. Kita udah sampai prewedding ke Bali. Prewedding ke Bali. Nah, pada saat selang
3 bulan setelah prewedding itu kita acara nikahan nih. Oke. Acara nikahan. Hari H ya. Ya, hari H. Tapi pas pada saat itu Om Didi disuruh jam 4 pagi udah disuruh datang nih sama orang tuanya. Mas Didi kesini dong, saya ada perlu katanya. Oke. Datanglah ke rumahnya jam 4 pagi. Sebenarnya akad masih jam 7 kan. Biasanya kita datang jam 6 pagi. Akad itu kan jam 8, jam 9 lah standar. Nah, jam 4 pagi itu disuruh datang, masuk ke rumahnya, disuruh duduk, ditanya, kemarin waktu acara prewedding ke Bali ada apa ya? Maksudnya nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja gitu. Ceritalah bla 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 bla. Pas pada saat pengantin datang, cowok, Om Didi udah tahu nih kejadiannya apa gitu. Udah duduk di meja akad. Nah, ternyata si cewek ini nggak mau nikah sama si cowoknya ini gitu loh. Jadi kalau di kita kan ada, kalau di tradisional kan ada izin nikah ya. Nah, izin nikah. Ini kondisi si ceweknya dipisahkan ya ruangannya ya? Iya, kan biasanya kan setelah akad dipertemukan gitu. Nah, dengan pakai mic dia bilang, oh iya pakai mic ya Om. Iya, kan itu kan pakai mic kan. Iya, baru gitu. iya. Mama papa yang saya cintai ya, namanya nggak disebutkan. Mohon maaf sampai detik ini saya tidak mau menikah dengan si Anu. Wah, pada kaget. Wah, terjadi perang keluarga lah di sana. Oh iya. Nah, di situ tuh yang betul-betul keinget banget. Betul-betul keinget banget itu yang paling keinget banget ya. Itu tim langsung bingung aja dong ya? Iya, bingung kita. Ini ya enggak, tim kita kan udah tahu. Kita udah tahu kan. Waktu brief awal itu ya. Brief awal jam 4 pagi itu, jadi tapi udah ada indikasi dibatalin nggak? Dia bilang. Udah dia bilang indikasi dibatalin, dia udah bilang gitu bahwa saya nggak mau nih gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi Mas Didi dan tim bekerja standar aja kayak biasa katanya gitu. Jadi yang cuman tahu dari tim fotografi dokumentasi doang nih. Gitu. Karena kami perlu dokumentasi katanya. Kalau terjadi apa-apa gitu ya. Misalnya terjadi pemukulan siapa yang mukul duluan harus didokumentasiin tuh ya. Terjadi pertumpahan darah kah atau apa gitu. Iya. Anggap aja kayak orang bego aja. Ambil aja dokumentasinya. Di bers aja ya kalau dia bilang di gitu. Bers aja ya. Ya, tapi pada saat itu kan masih zaman kamera film juga ya. Jadi ya tetap aja cekrek. Yang penting ngabisin roll aja ya. Iya, kan nggak, kalau sekarang kan ada silent mode, iya kan. Wah, jadi kalau ngejepret nggak ketahuan ya. Itu sih yang paling terkesan. Terus kalau Om selama motret ini nih kan udah lama banget ya Om. Pertanyaan gue masih sampai kapan Om mau ada di industri ini Om? Ya mungkin pada saat ini sih Om Didi masih senang motret ya, masih senang motret. Ya alhamdulillah masih dipercaya juga sama klien-klien ya kan. Ya kebayang ya di usia sekarang berapa sih Om? 4 berapa sekarang? 47 ya. 47 Om Didi harus ngadepin klien-klien yang usianya 25 tahun, 26 tahun yang harus kita sekarang ayomi. Iya, sekarang kan stylenya istilahnya yang lebih intimate, posingnya ya, posenya yang lebih chemistry, yang di situ harus melihatkan
oh gue sayang banget sama lu, jidat ketemu jidat, jidat ketemu jidat, ya, apa hidung hitam. ketemu hidung, Iya, hidung bener. ketemu hidung. Tapi kadang pas disuruh lepas pada hitam tuh, kelamaan. Yang mereka harus meluk ya, Iya. atau mereka harus disuruh, ayo mbak loncat, Iya. ketawa, happy gitu ya kan. Yang pose-pose begitu Nah, ya. gimana tuh dengan umur 47 tahun masih ada gairahnya kah? Ya gairah sih masih ada gitu loh, gairah masih ada ya. Aku masih bisa gitu, Om Didi masih bisa ngikutin gitu, masih bisa ngikutin. Ya tinggal kepercayaan klien aja kan. Ini ya dengan ini menarik nih. Iya. Gimana pas gue misalnya gue nggak ketemu Om Didinya nih, Iya. gue pakai Kontiki, tiba-tiba Arya, ini siapanya nih? Jujur kalau cerita itu ya, kan kita aktif kan misalnya di Instagram nih, atau ya maksudnya di media sosial lah, media sosial. Pertama kali dia tanya, ya kan kebenaran akun Om Didi langsung yang megang, ya kan, untuk deal-dealan itu kan selalu dengan di HP Om Didi kan, Oke, gitu. personal, oke. Ya. Hai, selamat malam Kak. Mau nanya playlist dong. Oke Ya, kan? Iya kan? Iya. Oke. Nah, udah itu habis itu dia bilang gini, oh ya, harganya sekian. Oke, deal deh. Gitu ya. Ya kayak tadi kan, Om Didi jemput bola kan. Jemput bola ketemu. Oke, ketemu. Kita ketemu di warung kopi gitu, ya kan, ngobrol. Di situ berubah dari Kak menjadi Mas tuh, iya. Oh, masih Mas ya? Berapa Mas pasnya nih, paketnya? Iya. Turun dong, kurangin 1 juta dong, kurangin 2 juta dong Mas. Oke, iya kan? Oke, akhirnya deal. Oke, misalnya kita priwet kita tanggal 1 Agustus ya besok. Oke. Nah, pas kita priwet itu ceprat. Tapi pas kita posein itu mereka udah mulai bilang gini, pose aku gimana lagi Om? Udah Om. pose aku gimana lagi nih Om? Iya, aku harus loncat ya Om. Iya, oke. Ini kamu nanti. Tapi Om Didi selalu manggil klien itu Mbak ya, Mbak atau Mas gitu. Walaupun dari suku manapun gitu. Bule tetap ya? Ayo Mas, Mbak, peluk ya, atau misalnya tempelin jidatnya, atau kalian lari apa segala macam. Segini ya Om, cukup. Segini Om. Ya, itu Om tuh. Iya, kan? iya. Beres prewedding kan, ketemulah kita di hari H. Ya kan? Ketemu di hari H. Udah kita mulai dari makeup. Halo Om Didi, ya kan kalau biasa kan, kalau kita makeup kan jam 5, setengah 6 ya kita datang. Halo Om Didi, halo Mbak, gimana sehat? Ya bla 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 bla. Mulailah motret. Mbak senyum dikit dong. Ya senyum dikit. Ya terus kita mulai ngambil beauty, ya kan? Ngambil beauty dan segala macam. Sampailah beres acara. Beres acara, ya kita kemas-kemas, beres-beres. Kita pamit dong. Ya. Oke Mbak, Mas, selamat ya, happy wedding, gitu. Aku pulang lagi nih ke Bandung, ya. Aku langsung pulang ke Bandung ya Om? Iya. Oke ya, selamat ya. Nah, pas selamatnya terakhir gitu, pas selamat pakai sun tangan dong, gitu. Iya. Bisa nggak? Waduh, udah tua gue nih, udah sun tangan orang. Klien cium tangan. Aduh. Sangka wali kelasnya nih dulu nih. Ini wali kelas gue Iya, nih. wali kelas gue nih. Iya, bener. Oh yang ngajar PPKM nih, moto sekarang. Iya, bener. Om Didi kan sampai sekarang itu, ya Gemma tahu sendiri ya, suka pakai kadang celana yang robek lah, pakai all star lah, ya kan, pakai pakai baju kaos lah, ya kan, gitu. Satu saat pernah waktu itu lagi priwet,
si pengantin bawa ibunya gitu. Bawa ibunya, terus dia bilang apa, kalau Betawi apa, empok ya Ibunya. iya, kalau ibu itu empok ya, Nyak. nyak ya, oh nyak nyak, ini Mas Didi nih katanya gitu, yang motret aku nanti katanya gitu. Oh, kenalan. Om Didi inget banget, Om Didi pakai All Star warna merah, ya, pakai warna merah. Celana robek nih. Pakai baju kaos ketat kan. Oh, anak band. Ya kan, pakai topi. Iya pakai topi waktu itu. Nah, terus si ibunya bilang, oh ini Mas Didi katanya gitu ke anaknya nggak usah disebut deh. Terus dia bilang gini, ibunya bilang gini, kamu bilang muda Mas Didi, apaan ini tua gini kok katanya. Aduh, gue bilang kacau. Kayak lagi ngambil rapot jadinya, suasananya jadi kayak ngambil rapot ya. Tapi ya itulah suka dukanya gitu. Tapi Om Didi berusaha bisa ngikutin selera anak muda itu. Dan ya Om Didi juga kan ngerekrut fotografer yang muda-muda juga. Oh, buat di tim Kontiki gitu, ini ya, biar mewarnai juga ya. Iya, gitu. Jadi Om Didi ini menarik banget. Gue inget banget waktu anak pertama yang lahir dikasih namanya Flea. Ternyata gara-gara basisnya Red Hot Chili Pepper tuh, kenapa sih Om segitunya Om? Nggak tahu kan, dulu kan pengen jadi anak band ya. Oh jadi tapi nggak berhasil kan. Tumpahin aja ke anaknya. Tapi ya alhamdulillah sih nurun ya. Oh nurun ya? Ya emang. Jadi ngeband sekarang iya, ya si Flea? Ya sekolahnya juga sekolah sound engineer kan. Oke, jadi si Flea itu sekarang udah kuliah semester 4 2021 ini. Dan ada adiknya Zoya tuh sekarang baru masuk kuliah. September ini mau kuliah di fashion design ya. Oke. Ya masih seni semua. Seni semua untungnya. Seni semua. Jadi anaknya yang paling tua, bahkan anaknya yang kecil si Joya udah bisa nongkrong bareng lah sebutannya sama Gema ya. Karena kan masih lingkup anak muda nih ya. Iya. 20-an lah berarti. Si Fle ya 20-an lah ya. Tahun 2000 kan. Iya, pasnya 21 masih 20-an juga mah Gema. Nah, menariknya udah punya anak bisa nongkrong sama gue yang gue bekerja juga di tahun-tahun ini. Pertanyaannya, strategi Om ke depannya tuh apa di fotografi ini Om? Ya strateginya sih ya mungkin Om Didi tetap bisa terus ngejalanin Kontiki fotografi. Kontikinya itu, masih hidup terus, oke. Masih terus karena ya itu kan cikal bakalnya ya. Dengan atau tanpa Om Didi? Iya, dengan atau tanpa Om Didi gitu. Jadi maksudnya Om Didi hanya sebagai mungkin supervisinya, iya kan, menjelaskan detail-detailnya bahwa di wedding itu apa yang harus kita ambil gitu ya kan. Gitu. Karena wedding ini perlu diingat sama teman-teman fotografer semua ya, yang baru memulai fotografi. Di wedding itu mereka persiapkannya luar biasa loh. Ya, mereka bisa bertahun-tahun mempersiapkannya. Eventnya tuh sekali dalam seumur hidup ya. Nah, kalau bisa jaga soal mungkin peralatan dulu. Apa yang kita pakai, iya kan? Ya mungkin sekarang jangan sampai seorang fotografer profesional hanya punya misalnya satu memory card saja gitu ya kan. Ya misalnya lagi di lapangan tiba-tiba kamera kita ngejam ya, ngehang, apa yang harus kita lakukan ya nggak? Gitu. Dan event itu berjalan terus gitu loh. Jadi nggak ada alasan bahwa waduh kamera gue rusak nih, ini apa ya kan. Ya kalau misalnya ulang tahun kita masih bisa aduh maaf ya kamera aku rusak gitu, tapi kalau perkawinan kan
itu sekali seumur hidup Iya. gitu loh. Ya, jadi tolong dipersiapkan banget, minimal punya 2 kamera lah. Buat backup ya Om. Iya, pas Iya. di lapangan itu. Sekarang kan kita nggak tahu nih gambar kita tuh ada di mana, iya kan? Berbentuk digital kan, gitu. Kalau misalnya korup atau apa, kalau dulu itu kan Ada fisiknya ya Om ya. fisiknya itu kan roll filmnya itu kan, Iya, iya. kamera kita ngejepret, terus dia ngehang atau ngejam gitu nggak bisa ngesater lagi, itu kita tinggal gulung aja Ya, tinggal gulung itu apa yang kita ambil itu masih ada, masih ada. gitu, ya masih ada. Oke. Kecuali kalau filmnya emang nggak kegulung ya. Iya, iya. Tapi kalau sekarang wujudnya itu ada di mana gitu, Iya, benar-benar. nggak jelas juga gitu. Jadi misalnya anggaplah yang pakai Canon misalnya, kamera andalannya misalnya 5D Mark IV, minimal dia punya 1200 deh atau 1300D deh, yang kamera ecek-ecek gitu lah ya. Oh iya, ya. Atau Iya. pocket ya? Ya minimal SLR juga yang bisa Oh, dipakai oke. ke lensanya ya kan. Gitu. Ya sekalian hitung-hitung Iya. second kamera lah Iya, ya. second kameranya Oke. minimal itu deh gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harus sendiri, ya minimal kita harus punya 2 kamera gitu. Dan Om Didi pun sampai sekarang masih kebiasaan seperti itu gitu. Iya, iya benar. Gema juga belajar dari dulu ngeliat Iya. nih orang ngapain moto ribet banget bawa Iya. 2 kuntangan tuh. Iya. Ternyata itu ya. Om Didi selalu pakai misalnya yang satu wide, yang satu lagi tele gitu. Iya, Ya misalnya standar wedding misalnya sekarang anggaplah kalau yang punya APS-C mungkin 1740 dengan 7200 gitu loh, ya kan? Jadi kalau backup kamera pakai iPhone Ya jangan lah. ya gua- Katanya fotografer kan harus pakai. Ya emang sih. tapi kan bagus. Iya emang Ini di dicetak berapa di sih? HP itu kan emang ada kamera juga ya. Iya. Terus bagus-bagus Om. Apa hal yang paling Om takutin di hidup ini Om? Ya tidak bisa menjadi orang yang berguna mungkin ya bagi lingkungan ya kan. Ya bisa membikin, ya Om Didi sih pengen orang yang sekitar Om Didi itu bisa nyaman, bisa selalu tersenyum bersama saya gitu loh. Oh, Ya kan? oke. Ya mereka ya apa yang Om Didi kerjakan ini ya bisa berguna bagi semua sekitar Om Didi juga gitu. Jadi gimana ya, yang Om Didi tinggalkan itu ya hal-hal yang Baik lah ya. baik lah ya gitu. Terus Tapi yang penting kita ngerjain sesuatu itu ya ikhlas, tulus aja deh gitu. Ya ikhlas, tulus. Ya mungkin disitulah nanti ada bayaran-bayaran yang ya kita masih bisa dipercaya, ya Oke. kan? Mungkin banyak vendor-vendor atau misalnya ya, tapi ya gimana ya, kita jasa ini kan yang paling penting kan servis ya. jasa soalnya ya. Iya. Ya yang penting sih Om Didi sih ya bisa selalu berkarya, ya bisa selalu menghasilkan sih dari sini. Gitu. Terakhir prinsip Om dalam hidup gimana Om? Prinsip yang Om pegang. Prinsipnya ya jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin aja apa yang sekarang kita jalanin ini ya. Pasti setiap orang punya mimpi ya kan. Tapi yang penting kita jalan kayak bayi aja gitu loh. Lahir mereka kan nggak langsung lari gitu loh, ya. Mungkin Gema juga tidak seperti sekarang ini kan ya, misalnya
pergi ke tempat Om Didi dulu ya. Ya. Ngedit dulu, megang tiang dulu ya kan, masang lampu dulu. Sekarang Gema udah banyak dikenal orang juga ya kan. Ada yang megangin lampu Gema. Ada yang megangin lampu Gema ya kan. Dulu Om Didi jadi pembicara, sekarang Gema juga udah bisa jadi pembicara ya kan. Apa yang kita tahu itu bisa kita limpahkan lagi ke orang, itu kan sebuah nilai yang berguna ya. Gitu. Sebetulnya modalnya jalanin aja, betul. Iya, jalanin aja gitu loh. Jadi jangan banyak Gem, motor gini Gem, belum apa-apa udah tanya berapa bayarannya, iya kan? Oh ya. Tanya dulu ini apa, ininya apa. Oke. Baru kita nego, ya kan? Nego itu dari sisi apa, iya kan? Gitu. Ya maksudnya jangan sampai gila nih fotografer bagus-bagus sih karya aku, sengak sih, songong banget sih gitu, ya kan? Ya. Banyak vendor di luar gitu loh, apalagi sekarang berjamur banget gitu. Gimana supaya kita bertahan gitu, ya kan? Ya salah satunya tadi ya kerjain ikhlas, tulus, ya. Bikin klien kita bisa tenang, nyaman, ya kan? Dengan kita ngasih info, kita sering kontak mereka, apalagi sebelum hari H mereka, ya pasti mereka juga mungkin kalau kita yang sering ngerjain fotografer wedding ini kan, paling acaranya gitu-gitu aja, bagi kita gitu kan. Tapi bagi mereka kan itu hal yang baru ya, yang baru ya kan, karena tadi pernikahan itu sekali seumur hidup tadi kan, gitu, ya kan? Ya benar-benar. Ya kita jalanin aja Gem. Yang penting kita selalu tetap bisa berkarya, ya. Sampai kapan ya kita jalanin. Tapi yang penting kan kita punya intuisi juga bahwa gue pengen perusahaan saya jalan ada dan tanpa ada saya gitu, ya kan? Gitu. Rekrutmennya ya mungkin teman-teman siapa yang mau bantu, ya kan? Gitu. Oke. Padat banget ya. Jadi ini udah cukup banget. Jadi gue dari Om Didi juga belajar tentang coba membangun link, terus percaya sama orang-orang, karena kan juga gue ngelihat Om Didi punya tim untuk edit, Om punya untuk foto ini. Akhirnya gue di situ juga meracuni gue, begini cara kerjanya. Dan di situ juga Om Didi bilang iyalah kita harus berbagi ilmu juga, berbagi rezeki dan lain-lain, karena itu di situ ada doa orang itu juga. Betul dan penting, dan itu juga justru jadi investasi yang besar ya, besar banget. Jadi kita memperkerjakan seorang digital imaging kita, ya. Ya itu kan kita meng-hire dia, membayar dia, ya kan. Kita kosong kerjaan, pasti dia juga nggak akan dapat gaji kan. Nah doa dia juga bisa ngebantu kita gitu. Belum doa istrinya, doa anaknya. Iya, mudah-mudahan Mas Gema ordernya jalan terus. Betul. Ingat nggak waktu itu Om Didi sempat bilang, Gem, kamu kalau bisa jadi ambasador apa gitu, lighting gitu, ambasador sebuah kamera gitu, ambasador apa, tapi kan sekarang kan kesampaian ya. Gema alhamdulillah dipercaya untuk megang sebuah merek gitu ya kan. Yang bisa Gema banggain juga bahwa gua endorse-nya dari sebuah merek ini loh gitu, ya kan. Nah itu kan sebuah yang sulit juga gitu ya, sebuah yang sulit untuk mendapatkan kepercayaan itu kan, gitu. Nah itu yang harus dijaga gitu. Ya begitu dengan teman-teman fotografer lain yang bisa diberi kepercayaan, ya alhamdulillah, turut senang. Jadi pesannya Om Didi sebetulnya jalanin aja, kan, nothing tulus, bener-bener nothing tulus, jalanin aja. Kita memang harus punya mimpi, tapi kita juga
harus punya intuisi. Jadi kita tahu kemana kita jalan, juga kita juga tetap harus bergairah ya kan. Terus petik hikmahnya, jangan pernah hitungan soal apapun. Ya, Itu aja jangan malu dengan gear yang kita punya dulu gitu ya. Mau apa yang gear, kita mau punya kita betul. punya apa dulu, itu aja yang kita pakai gitu. Betul. Karena kita semua bayi ya awalnya kan. Iya gitu. Ya gitu aja. Terima kasih banyak Om Oke. sudah main Geboho, sudah jadi guru Gema. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.